Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kita bertemu kembali di hari ini, Rabu 10 Mei 2023, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diangkat dari kitab Roma pasal 12 ayat 20. Ayat renungan harian hari ini, Rabu tanggal 10 Mei 2023, diambil dari Roma 12 ayat yang ke-20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Demikianlah firman Tuhan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan kebaikan. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan buat kita hari ini. Dan hanya pengikut Yesus yang dapat melakukan ini. Karena Yesus yang pertama kali melakukan hal ini, yang membalas kejahatan yang diperbuat oleh manusia, dibalasnya dengan kebaikan. Kita ingat bagaimana kejahatan manusia yang menyalibkan Yesus. Dia difitnah, diludahi, bahkan ditinju. Tetapi apa yang kita lihat kebaikan yang ditunjukkan Yesus? Sebelum meninggal dia berdoa, "Ya Allah, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Dan kebaikan Yesus inilah yang membuat kita hidup hingga saat ini, bahkan memiliki kehidupan yang kekal. Jemaat yang dikasihi Kristus, jika firman Tuhan hari ini mengatakan, "Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya." Ini adalah ajaran Yesus kepada orang-orang Kristen, pengikut Yesus yang setia. Harus mampu membalas kebaikan dengan kejahatan yang diperbuat baginya. Dan itulah teladan yang ditinggalkan oleh Yesus. Biarpun manusia jahat kepada Yesus, bahkan menyalibkan, tetapi Yesus memberikan kebaikan. Dan hingga saat ini, kebaikan Yesuslah yang kita rasakan. Sehingga napas kehidupan yang kita miliki hingga saat ini adalah kebaikan Yesus. Jemaat yang dikasihi Kristus, jika di dalam perjanjian lama, kejahatan dibalas dengan kejahatan, sebagaimana dikatakan firman Tuhan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yang artinya di dalam perjanjian lama, jika mata kita ini dicongkel, kita harus mencongkel mata orang jahat yang berbuat kepada kita. Jika gigi kita ini dirontokkan, kita harus merontokkan gigi yang berbuat jahat kepada kita. Dan inilah yang dirubah oleh Yesus. Karena Yesus tahu pasti, jika kejahatan dibalas dengan kejahatan, pasti akan timbul kejahatan lagi. Dapat kita katakan, kejahatan akan beranak cucu dan tidak akan pernah terjadi kebaikan.
Tetapi melalui teladan yang diberikan Yesus, dia berbuat baik kepada orang jahat. Bahkan yang menyalibkan dia berdoa supaya Bapa mengampuni. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, itulah teladan yang diberikan oleh Yesus bagi kita saat ini, hari ini. Supaya kita membalas kebaikan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Coba kita ingat tokoh di dalam perjanjian lama. Siapa yang mengalami hal yang demikian? Kita mengingat tokoh Yusuf. Begitu jahatnya kakak-kakaknya sama dia. Dia dijatuhkan ke sumur tua. Bahkan dijual sebagai budak. Itulah kejahatan kakak-kakak dari Yusuf. Tetapi karena Yusuf lebih setia kepada Tuhan, Tuhan mengangkat dia. Dan kita tahu dia diangkat Tuhan menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dan pada saat kakak-kakaknya mau membeli makanan dari sana, sebenarnya ada kesempatan bagi Yusuf untuk membalaskan kejahatan kakak-kakaknya. Tetapi kita lihat bagaimana kebaikan yang ditunjukkan Yusuf. Yusuf mengatakan, jangan takut. Aku akan memberikan kamu makanan dan minuman dan juga buat anak-anakmu. Itulah kebaikan yang ditunjukkan Yusuf. Dan ini berkenan di mata Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati Yusuf. Bahkan dia menjadi raja yang kedua di bangsa Mesir. Jemaat yang dikasihi Kristus, hari ini kita diajar oleh firman Tuhan supaya kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita membalasnya dengan kebaikan, memberikan musuh kita jika dia lapar dengan makanan, dan jika dia haus, kita akan memberikan minuman. Jika kita dapat melakukan hal yang demikian, Tuhan akan mengubahkan perbuatan jahatnya dan bertobat, bahkan melakukan yang baik dan menyadari kejahatannya dan kelakuannya. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah kebaikan, balas dari kejahatan yang mereka perbuat di dalam kehidupan kita. Maka kita akan orang yang terberkati di mata Tuhan. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kehadirat-Mu Bapa di surga di hari ini, karena kami merasakan kasih setia Tuhan yang memelihara hidup kami hingga saat ini. Sehingga kami dapat dengar-dengaran akan firman Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Kuatkanlah kami Tuhan supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup kami dengan melakukan kebaikan. Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari Tuhan berkati mereka menjadi saluran berkat-Mu, agar mereka dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Dan hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.